Gua umur segitu masih nyari cupang di got. Fungsi mereka nih ya, fungsi para pelawak ini adalah kayak nge-tone down gitu loh, kayak menetralisir keadaan setelah kita dibikin sedih-sedih gitu. Kan kampret ya, in a good way ya. Film mana lagi yang bisa bikin lo nangis sambil ketawa kalau bukan Miracle in Cell Number 7. Dodo nih nggak nangis, cuman pakai ekspresi doang, tapi emosinya nyampe gitu loh. Bulu kuduk, bulu ketek semua berdiri. Halo bro, selamat datang di Coci TV, channel yang membahas film dari sudut pandang orang tolol. Miracle in Cell Number 7, film fenomenal dari Korea Selatan yang udah di remake di berbagai negara. Ada di Turki, di Filipina, Somalia Utara. Enggak deh, Somalia nggak ada. Dan akhirnya Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia meluncur ke bioskop Indonesia mulai tanggal 8 September 2022 kemarin. Pemilihan pemeran di film ini agak unik karena menggabungkan aktor spesialis drama sama komedian. Ada Vino Bastian, Gracia Abigail, Brian Domani, Indro Warkop, Indra Jegel, Rigen, Tora Sudiro. Ya masih banyak lagi lah, gue gak mungkin nyebutin satu-satu ya. Film yang disutradarain sama Hanung Bramantyo ini sebenarnya udah produksi dari tahun 2020 kemarin. Tapi karena satu dan yang lain hal akhirnya baru bisa rilis ya tahun ini. Indonesia tuh udah sering ya ngadaptasi tayangan Korea, kebanyakan sih series. Tapi sayangnya banyak juga yang zonk karena dianggap nggak mendekati sama versi aslinya. Terus bagaimana dengan Miracle in Cell Number 7? Sebelum ngomongin sisi positif dan negatifnya, kita bahas dulu soal sinopsis. Karena ini film adaptasi, jadi jalan ceritanya nggak jauh beda sama yang versi Korea. Ceritanya tentang seorang bapak dengan keterbelakangan mental yang hidup bersama anak perempuannya. Nah, konflik mulai muncul ketika si bapak dituduh memperkosa dan ngebunuh seorang anak sampai akhirnya berhadapan sama hukuman mati. Ada beberapa perbedaan antara versi Indonesia sama Korea, ya karena beda negara tentu harus ada penyesuaian ya. Salah satunya itu soal iklim. Kalau yang versi Korea ngambil settingnya itu musim dingin, sedangkan di Indonesia nggak mungkin dong mengaplikasikan hal yang sama. Karena di Indonesia tuh cuma ada musim hujan, musim kemarau, sama musim pemilu. Satu hal lagi yang membedakan sama versi aslinya adalah yang Indonesia ini dibuat lebih melokal. Ya tapi walaupun ada penyesuaian dan perbedaan di sana dan sini, ya tetap nggak mengubah benang merah cerita. Waktu pertama kali case Miracle in Cell Number 7 Indonesia diumumin tahun 2020 kemarin, yang pertama terpikirkan di otak gue adalah Vino bisa gak ya meranin sosok bapak nih? Karena karakter bapak ini susah loh buat dibawain, penyandang autisme. Ya, itu pasti bakal jadi tantangan berat banget buat Vino ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tokoh bapak di versi aslinya di Korea itu aktingnya parah, dahsyat banget, bisa bikin orang iba. Akhirnya setelah nonton, gue harus mengacungkan 2 jempol untuk Bang Vino, 4 jempol sama jempol kaki kalau perlu. Dia bisa mendeliver karakternya dengan sangat baik sampai bikin penonton itu masuk ke dalam cerita. Bahkan ketika dia harus melucu, dia gak keluar dari karakternya. Tokoh bapak di versi Indonesia namanya Dodo Rozak. Kalau yang versi Korea itu namanya siapa ya? Sarwono apa? Gue lupa deh. Vino bisa ngebangun chemistry dengan baik sama Graciela Abigail yang meranin karakter Kartika kecil. Kayak apa ya? Kayak ikatan emosi kuat antara mereka gitu loh. Penonton jadi percaya kalau mereka ini emang beneran bapak dan anak kandung. Pujian juga buat Graciela Abigail. Umur 9 tahun tapi aktingnya udah mantep banget. Gua umur segitu masih nyari cupang di got. Sedikit informasi nih ya, tadinya yang ditawarin main di film ini tuh Jizzy, anak kandungnya Vino.
Tapi dengan segala pertimbangan akhirnya ditolak sama Vino dan akhirnya terpilihlah Graciela Abigail sebagai Kartika kecil. Maksud gue Vino sama Graciela yang bukan bapak dan anak kandung aja tuh chemistry udah bisa sekuat itu gitu loh. Apalagi kalau sama anak benerannya, mungkin chemistry-nya bakal lebih dapat lagi. Bukan cuman Vino sama Graciela aja yang bisa mendeliver karakter mereka dengan baik, tapi semua cast termasuk para pelawak kayak Indro Warkop, Rigen, Indra Jegel, Tora. Fungsi mereka nih ya, fungsi para pelawak ini adalah kayak nge-tone down gitu loh, kayak menetralisir keadaan setelah kita dibikin sedih-sedih gitu. Nah, menarik nih ngebahas soal komedinya nih. Di sini banyak banget lawakan yang Indonesia banget. Penonton tuh dibikin ketawanya bukan cuman enggak, tapi ketawa yang brutal gitu loh. Kita dibikin ketawa nih, terus tiba-tiba dihajar sama adegan sedih. Kan kampret ya, in a good way ya. Jadi tuh emosi dibawa naik turun, jadi rasanya tuh kayak gelantungan di roller coaster. Film mana lagi yang bisa bikin lo nangis sambil ketawa kalau bukan Miracle in Cell No. 7? Pertanyaan yang paling sering muncul soal Miracle in Cell No. 7 adalah, sedih gak sih filmnya? Kalau gue pribadi, gue sangat merasakan kesedihan yang dihasilkan dari drama-drama di film ini. Bahkan gue ngerasa lebih sedih ngeliat yang Indonesia daripada yang Korea. Mungkin karena yang Indonesia dibuat lebih melokal kali ya, jadi ya lebih relate aja. Scene paling mengandung bawang menurut gue adegan di pengadilan, waktu Dodo Rozak dinyatakan bersalah atas pembunuhan padahal dia gak ngelakuin itu. Dodo nih gak nangis, cuman pakai ekspresi doang, tapi emosinya nyampe gitu loh. Gila, di sini pertahanan gue hampir jebol asli. Feel sedihnya itu semakin berasa nampol karena scoring yang tepat. Ya gak mungkin dong lagi adegan sedih-sedih terus lagunya Metallica, gak mungkin. Dan ditambah lagi sama soundtrack Andaikan Kau Datang yang dinyanyiin sama Anmes Kamaleng. Asli dengerinnya tuh bikin merinding, bray. Bulu kuduk, bulu ketek semua berdiri. Suasana tiba-tiba hening, terus satu studio mulai nangis berjamaah. Gue udah sedikit cerita lucu nih pas lagi nonton. Jadi waktu lagunya Anmes berkumandang, azan kali ya berkumandang, waktu lagunya Anmes diputer di scene terakhir, gue tiba-tiba dengar ada suara srat srot. Gue kira ada yang bikin seru di dalam studio. Pas gue lihat 3 baris di sebelah gue semuanya nangis sambil ngeluarin ingus. Lagunya gimana sih? Oh, gue tahu. Andaikan kau datang ke Bali. Salah. Kembali, maaf salah. Alur cerita Miracle in Cell No. 7 di Indonesia lumayan gampang buat diikutin. Emang ada alur maju mundur sih, tapi itu nggak bikin penonton pusing lah. Satu lagi sisi positif dari film ini adalah di sini dijelasin kalau istrinya Dodo Rozak itu meninggal, makanya dia harus jadi orang tua tunggal. Sedangkan di versi Korea tuh nggak dijelasin istrinya si bapak tuh kemana. Jadi ini tuh kayak apa ya, kayak nambel-nambel bolong di versi aslinya. Gua nggak tahu apa pertimbangan Hanung Bramantyo masukin Coki Pardede di film ini. Yang pasti lawakan dia tuh nggak nyampe. Bukan gua doang yang nggak ketawa ya, tapi penonton lain di studio itu nggak ketawa ketika dia ngejokes. Dan menurut gue Coki Pardede di film ini sama dia saat stand up itu nggak ada bedanya. Dari gestur, cara ngomong, semuanya sama. Jadi dia tuh kayak nggak meranin orang lain. Terus pengambilan gambarnya biasa aja, nggak ada yang wah gimana gitu. Tapi ini wajar sih karena kekuatan utama film ini kan dari pemerannya sama jalan ceritanya. Oh ya, gue lupa nambahin satu lagi, Miracle in Cell No. 7 Indonesia udah lulus sensor. Artinya bisa ditonton sama semua umur. Jadi lo bisa ngajak anak lo, anak tetangga, anak pacar lo, ya siapa aja. Demikian review Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia. Gue saranin buat nonton sih. Mari kita banjiri bioskop dengan air mata. Kalau di bioskop lu nangis ya gak usah malu sih. Wajar, lu manusia.
punya air mata. Kalau lu nangis keluarnya kuah soto ya itu baru aneh. Semoga kalian terhibur ya sama konten ini. Kalau terhibur, jangan lupa dipencet tombol jempol nungging dong. Jangan lupa juga buat ini Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya. Ciao.